Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian tafsir yang insyaallah kita akan membahas ayat 283 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian di dalam perjalanan dan tidak mendapati katib, seorang penulis, maka kalau mau berhutang, ya kehabisan bekal di jalan, sementara kita tidak ada pencatat yang bisa mencatatkan, farihanun maqbudah, maka agunan diserahkan sebagai jaminan. Kalau hari ini kita bepergian ke misalnya ke Malang, kehabisan bekal, kira-kira ada nggak orang yang mau memberikan hutang kepada kita dengan bermodalkan pencatat? Kayaknya poin pertama ini rata-rata tidak bisa, tidak mungkin, bahkan pada tingkatan tidak mungkin. Maka farihan maqbudah, maka HP kita serahkan sebagai jaminan. Cak, saya kehabisan bekal ya. Ini ada HP, harganya kurang lebih 5 juta. Dicek ternyata memang harga secondnya sekitar 5 juta. Saya butuh uang 3 juta ya. Ini sebagai jaminan. Farihanun maqbudah. Maka kita menyerahkan barang jaminan. Itu sebagai ganti ya, sebagai ganti catatan. Jika hari ini kalau ke sesama teman, ke sesama saudara masih mungkin, walaupun juga keadaannya tidak seperti dulu. Sekarang ini kan orang yang berhutang itu kan lebih galak dibandingkan orang yang memberikan hutang. Oke, begitu nih. Ini pengalaman kayaknya tidak semua. Tapi fa'in amina ba'dukum ba'dan, tapi jika kalian merasa aman satu sama lain, ya, artinya tanpa jaminan kok kemudian mau, maka sekarang fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau sudah dipercaya begitu, bertakwalah kepada Allah. Misalnya kok betul-betul ada orang yang memberikan pinjaman kepada kita tanpa agunan, maka wal yattaqillaha rabbah, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Memang kalau saling percaya, maka jangan lupa ada amanah yang harus ditunaikan. Sebab kalau amanah ini tidak ditunaikan, maka kita akan jatuh kepada sifat-sifat munafik. Kalau amanah yang sudah ditunaikan atau hutang yang sudah diberikan kepada orang yang berhutang
kok kemudian dia punya kemampuan untuk melunasi, kok menunda-nunda selain dolim. Ya, kalau pertemuan sebelumnya matul ghani zulmun. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal dia punya kemampuan untuk membayar, itu zalim. Selain zalim, dia bisa kena penyakit nifaq, penyakit munafik, karena tandanya sudah ada. Apa itu? Ketika dikasih amanah, ya diberikan hutang, khianat. Jadi hati-hati kalau sudah waktunya bayar, ya walyattaqillah rabbah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menunaikan apa yang menjadi tanggungan dia. Jadi gak main-main, jangan mencederai, melukai amanah yang sudah diberikan kepada kita, lalu kemudian kita berkhianat. Jangan sampai. Wala taktumu asy-syahadah, ay la tukhfuha wa taghulluha wa la tudhiruha. Jangan sampai ketika kita menjadi saksi lalu kemudian kita menyembunyikan kesaksian. Ini masih terkait dengan bab hutang piutang. Kalau kita jadi saksi tahu bahwa pinjaman yang diserahkan kepada fulan itu 100 juta, kemudian kita diminta untuk memberikan kesaksian bahwa pinjaman yang diambil oleh fulan itu 100 juta, betul-betul 100 juta, kok kemudian kita bersekongkol dengan fulan lalu kita mengatakan 75 juta kok. Nah, ini kitman syahadah, ini menyembunyikan kesaksian, bahkan merubah kesaksian. Nah, ini juga problem. Ya, apalagi marak saksi-saksi palsu yang disewa untuk memberikan kesaksian. Hati-hati, bisa jadi kita aman, bisa jadi orang itu aman di dunia, tetapi di akhirat tidak bisa aman. Ya, kecuali dia bertobat, memohon ampun dan meminta maaf kepada orang-orang yang terkait. Ya. Sebab apa? Sebab syahadatuz zur min akbaril kabair wa kitmanuha kadzalika. Kesaksian palsu, kesaksian bohong itu min akbaril kabair, tergolong dosa besar. Tergolong dosa besar. Dan menyembunyikan juga demikian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Ya, kalau orang menyembunyikan kesaksian maka hatinya berdosa. Di sini disebutkan hatinya berdosa. Kenapa kok hati ini dipinjam untuk pelaku? Ya, karena asyraful a'dha, anggota tubuh yang paling luar biasa adalah hati. Qala Suddi yakni fajirun qalbuhu, wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal athimin. Banyak ayat-ayat yang senada yang mengisahkan tentang berdosanya orang-orang yang menyembunyikan kesaksian. Ya, ini kesaksian apapun sebenarnya. Jadi sekali lagi ayat ini memberikan satu kesimpulan kepada kita bahwa satu, kalau tidak ada katib, tidak ada penulis,
maka sebagai penggantinya adalah keagungan. Namun poin kedua, kalau saling percaya, maka orang yang sudah dipercaya diberikan hutang tanpa jaminan, dia harus amanah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tidak boleh menyembunyikan kesaksian, ya, tidak boleh menyembunyikan kesaksian. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini ancaman. Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Itu terkait dengan kesaksian dan satu ayat yang panjang kemarin, ya, yang bercerita tentang atau yang menerangkan tentang hutang piutang. Satu ayat panjang ditambah satu ayat lagi yang juga terkait dengan hutang piutang. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan hutang piutang ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kalau kita sama teman yang akrab lah, seperti saudara, ya pernah saya alami begini. Tidak minta pinjam, tidak, cuma saya bilang ini, Lur, punya simpanan berapa? 500, tak gawe nih, gawe. Itu termasuk utang atau berapa? Kemudian lama ya, siapa punya uang ya itu setan apa? Terus nanti itu dipikir saya nanti punya uang lebih dari itu tahu. Pas saya punya tapi sudah berapa lama gitu. Saya ke dalam ini saya ngomong, Lur, itu tak bayar, aku yang selalu wis gak usah bawa pakai kita. Itu gimana hukumnya? Oh, rezeki itu. Nah, untuk pertama, yang pertama nih, awalnya adalah hutang. Awalnya adalah hutang. Kemudian yang kedua itu namanya hibah, pemberian. Ya. Karena sudah dibebaskan, bagi dia itu bisa sedekah. Berarti tidak ada hukumnya, tidak ada berdosa. Itu berarti benar. Dia sudah ngomong, berpakan siang, aku lali gitu. Dia bilang. Ya, kalau yang kedua, yang pertama yang saya amati itu adalah masih hutang. Ya, betul. Oke. Tentang waktu selama itu sebenarnya hutang. Iya, masih hutang. Kenapa? Karena istilah tak pakai itu biasanya orang untuk hutang. Kalimat tak pakai. Kalimat tak pakai itu di masyarakat kita untuk hutang. Cerdas kalau kuliah. Mulai. Lalu kemudian yang kedua, kalau hutang mestinya jangka waktunya jelas. Ya. Sampai kapan? Misalnya uangmu tak pakai selama setahun. Lah kalau selama setahun itu kemudian kita punya, kok kemudian kita menunda-nunda, kena pasal. Betul. Ya. Fatul ghani dzulmun. Ya. Itu waktu sebentar. Itu tidak ada perjanjian loh, karena tabus kalau saudara sama saya. Oke, makanya saya pertegas. Dipakai begitu. Pertama, punya simpanan kayak kok udah perlu dipakai begitu. Oke, jadi begini. Saya ini bener loh. Tapi utang. Jadi begini, kalaupun kayaknya saudara, bahkan saudara kandung sekalipun, kalau berbicara uang itu kadang-kadang bisa memecah macam-macam gitu. Jadi ketika itu adalah hutang, memang kita tegaskan bagaimana, kapan, setahun, 2 tahun. Kalau tidak ada ikatan sama sekali, ya ini kita mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang kemudian, ya kalau ketemu dengan orang yang sama seperti itu, kalau ternyata tidak demikian dengan orang lain, kita tidak tahu keadaan hati orang lain, bisa bolak-balik.
Maka kemudian sekali lagi perlu ketegasan, biar akadnya jelas. Biar akadnya jelas. Adapun yang kedua, karena sudah dibebaskan, sudah gawin tidak apa-apa. Terus halal, kalau orang sana bilangnya halal. Kalau sudah halal itu, ya kalau di Arab sampai susu ngomong halal, iya halal, sudah tidak dikembalikan uang sampai. Jadi sekali lagi memang terkait dengan itu ya harus ada ketegasan, harus ila ajalin bersama, harus ada batasan kapan, 10 tahun, 4 tahun, 5 tahun, silakan. Tapi kalau nggak ada batasan nanti jadi repot sendiri. Justru kita sulit di depan, gampang di belakang. Lu gimana? Saya pernah setelah sekian tahun ibu meninggal, ada orang datang. Iya, ngomong ibu sampean punya hutang. Ini sudah berapa tahun ibu meninggal kok sampai baru ngomong? Buktinya mana? Kalau ibu punya hutang, buktinya mana? Saksinya siapa? Saya bukan tidak mau melunasi hutang ibu kalau memang ada, justru kasihan kalau nggak dilunasi. Tapi saya minta buktinya mana? Terus saksinya siapa? Nggak bisa menghadirkan. Walaupun tetap saya ganti, Pak. Oh, beda itu ya. Iya, jadi hutang itu kalau terdaftar enak, lalu kemudian saksinya siapa? Kalau dia tidak bisa menghadirkan, kan bisa 10 orang datang ke rumah ngomong kalau ibu saya punya hutang kan gitu. Kan ya. Lalu kemudian nggak bisa menghadirkan bukti. Nah ini yang jadi problem. Karena saya juga tidak ingin berpanjangan, ya sudah saya ganti. Walaupun dia tidak bisa menghadirkan bukti dan saksi. Bukti catatan tidak ada, saksi juga tidak ada. Kalau nomor 10 kan lumayan, gerak-gerak betul, bunyinya gerak-gerak betul. Ya, jadi memang itulah kenapa kemudian kita memang ketika rapi di depan, di belakang enak. Kalau sungkan-sungkan di depan, gurih di enak, belakang di enak. Sudah banyak kasus seperti itu. Contoh, nggak usah jauh-jauh, di kota misalnya, orang tuanya sudah mewakafkan tanah kepada masjid, lalu ada catatan, diambil alih oleh ahli warisnya, bisa apa? Nggak bisa apa? Dan banyak kasus sudah ada kasus banyak. Nggak apa? Nggak ada catatan. Berarti catatan itu penting. Walaupun ada banyak orang yang tidak mempraktekkan, itu beda hal. Lalu perkara yang dilarang kemudian dilakukan juga banyak sekali. Misalnya Islam melarang tentang renten misalnya, praktek rentenir. Tapi pirang-pirang kalau kita dapati orang yang melanggar terhadap aturan syariat. Walaupun itu tidak separah ini, tapi yang namanya konsep apakah selalu diikuti oleh masyarakat pengadunya? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Misalnya gini, di sebelum Nabi Muhammad itu yang namanya zina muhsan sama dirajam, dilempar batu. Tapi ada yang lapor kepada Nabi dari mereka supaya mendapatkan hukum yang tidak sama seperti kita mereka. Nanti kalau menghukumi begini ikuti, tapi kalau menghukumi rajam tidak usah diikuti. Lalu Nabi mengatakan rajam sebagaimana apa yang ada dalam kitab umum. Coba lihat kitab umum. Nah ternyata rajam itu konsepnya begitu, tetapi apakah semua masyarakat yang menerima? Tidak semua.
Nah, idealnya kita mengikuti sehingga rapi di depan, di belakang aman. Bagaimana kalau terjadi seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa ternyata ada orang yang datang ke rumah kita tanpa apa-apa lalu mengatakan bapak kita punya hutang misalnya. Setelah bapak kita meninggal dunia, adik kita punya hutang misalnya, atau istri kita punya hutang setelah meninggalnya istri kita. Lalu kita kan bingung ini, apa buktinya, terus saksinya siapa kan? Nah, idealnya memang mengikuti konsep mencatat sama kesaksian. Idealnya begitu. Urusan duit itu jangankan orang lain yang asal saudara, yang betul-betul sedaging saja, Pak. Yang betul-betul sedaging saja bermasalah. Antisipasi urusan itu sehingga enak di belakang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua adalah milik Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa annahu al-muttali ala ma fihi la takhfa alaihi ad-dawahir wal sarair wad dhamair wa iddaqat wa khafiyat. Wa akhbaru annahu sayuhasib ibadahu ala ma fa'alu wa huwa ma akhfaw fi sudurihim. Allah memberikan kabar bahwa Allah melihat, Allah mengetahui baik yang nampak maupun yang mereka rahasiakan. Dan Allah memberikan kabar, Allah akan menghisab hamba-hambanya atas perbuatan yang mereka lakukan, atas perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini kalau kita terus mengangan-angan ayat-ayat model begini atau keterangan-keterangan model begini, rasa takut karena merasa diawasi. Allah Maha Tahu, Allah tahu hati kita, Allah tahu perbuatan kita, Allah tahu walaupun istri kita tidak tahu misalnya. Allah tahu walaupun istri kita tidak tahu. Ojo macam-macam. Jadi ketika kita terus begitu sampai mengkristal di dalam pikiran kita dan hati kita, sehingga ini menjadi sikap. Terus mau curang takut kepada Allah, ya, mau korupsi takut kepada Allah, mau nyolong takut kepada Allah, mau ngentit takut kepada Allah, mau mengurangi spek yang dipesan oleh orang lain takut kepada Allah, mau mengurangi timbangan takut kepada Allah. Ya, kalau sudah begitu, ya takwa ini berjalan dimanapun kita berada. Ya, mau dimanapun, di kantor ya takwa, ya di masjid ya takwa. Enggak di masjid saja takwa itu, kadang-kadang di masjid takwa tapi di kantor enggak takwa, di jalan enggak takwa. Di jalan dolar, kita mau ngayu dolar. Lebaran api menurut kantor. Orang kami lagi dulu, kacil. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah, ya'lamu sirra wa akhfa. Banyak ayat yang senada dengan ayat itu, namanya muhasabah ya. Muhasabah, merasa diawasi oleh Allah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini kalau sudah begitu imannya luar biasa. Tingkat imannya kalau sudah begitu luar biasa. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah, bakal dihisab oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan. Cuman fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau Allah mau memaafkan, ya terserah Allah. Oke, jadi kalau ada orang melakukan dosa, kalau Allah mau memaafkan, ya terserah Allah. Kalau mau Allah mau mengampuni, terserah Allah. Oke, jangan kemudian karena kita melihat kemaksiatan dari saudara kita, kemudian Allah tidak akan memaafkanmu. Jangan. Siapa kita mewakili Allah? Ya kalau Allah mau memaafkan, ya terserah Allah. Benci itu kepada maksiatnya, bukan kepada orangnya. Dan suka itu kepada maksiatnya, bukan kepada orangnya. Kalau kepada